Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Summa qala aidan la in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak putus-putusnya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah kita masih diberi kesehatan jasmani, kesehatan rohani, teristimewa hidayah iman dan Islam, sehingga alhamdulillah niaya senantiasa anggau kang parentana kareng Allah Subhanahu wa taala. Alilian sikam mapapisakana dasi naniat yang angkat derajat kareng Allah Subhanahu wa taala ke derajat yang paling tinggi, yaitu derajat muttaqin. Salam dan salawat senantiasa terkirim kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah, kita memasuki Jumat pertama di bulan Syawal. Itu berarti kita baru saja melakukan ibadah puasa 1 bulan penuh, ibadah tarawih 1 bulan penuh. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita lakukan dan ibadah-ibadah lainnya yang kita lakukan selama Ramadan, niatnya terima karena Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin rabbal alamin. Melalui khutbah Jumat kita pada hari ini, materinya adalah syarat-syarat diterimanya ibadah. Tentu namanya masih ngaminasaki, masih niat berharap dengan Allah Subhanahu wa taala dasi sikama ibadata naniaja natarima karena Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah-ibadah itu dapat juga menjadi penghapus dosa dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan menurut hadis Nabi bahwa setelah kita berpuasa Ramadan, setelah melakukan salat tarawih selama 1 bulan, maka kita kembali seperti anak yang baru lahir, yaitu bersih dari dosa. Dan ibadah-ibadah yang kita lakukan selama Ramadan, semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan di luar Ramadan ini dan untuk melaksanakan selama kita hidup di atas dunia ini. Jamaah Jumat yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam tuntunan agama kita ada syarat-syaratnya. Yang pertama,
Ibadah itu harus dikerjakan dengan ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melakukan ibadah bukan untuk turut ramai, tapi betul-betul panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melakukan ibadah karena kita memahami dan meyakini bahwa ibadah itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang kita yakini bahwa ibadah itu adalah merupakan kebutuhan manusia sendiri. Kalau ada manusia yang tidak beribadah, maka Allah itu tidak rugi. Dia tetap Tuhan, yang rugi adalah manusia sendiri. Jamaah Jumat yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak menyuruh kita beribadah kecuali dengan penuh keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-din. Dan Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk melakukan ibadah kecuali dengan penuh keikhlasan. Jamaah yang mulia, syarat yang kedua diterimanya ibadah adalah ibadah harus dikerjakan dalam keadaan bersih, baik bersih badan, bersih pakaian, bersih hati, bersih makanan dan minuman, dan bersih dari perbuatan dosa, bersih dari perbuatan maksiat. Oleh sebab itu di dalam Islam ini kita disunatkan untuk mandi minimal 2 kali sehari semalam untuk menghilangkan hadas kecil. Dan kalau untuk menghilangkan hadas besar, namanya adalah mandi wajib, membasahi tubuh dengan air secara menyeluruh, secara merata. Jamaah Jumat yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersih pakaian. Bersih pakaian di sini adalah uang yang dipakai membeli pakaian berasal dari uang yang halal. Walaupun pakaian itu direndam berjam-jam, dicuci dengan rinso, ya 1 hari 1 malam, tetapi pakaiannya dibeli dengan uang yang haram, maka itu tidak akan bersih. Yang ketiga, bersih hati. Bersih hati dari unsur kemusyrikan. Anju hati telala hanya diisi dengan kalimat la ilaha illallah, hanya diisi dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tayina karat marai disumpah pas sangalina karena Allah Ta'ala, dan tidak ada Tuhan lain di tempat yang lain. Bersih hati dari penyakit hati, termasuk iri hati, angari mata, kemudian iri terhadap keberhasilan, kesuksesan saudara-saudara kita, iri dengan keberhasilan tetangga kita. Jamaah Jumat yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu fa idza fasadal jasadu kulluhu. Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh manusia. Dan apabila segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh manusia. Apa yang segumpal daging itu? Ala wahyal qalbu. Itulah dia hati. Oleh sebab itu, hati merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dibersihkan. Karena kalau hati bersih, bersihlah badannya, bersihlah ucapannya, bersihlah perbuatannya, dan bersihlah ibadahnya. Yang keempat, harus bersih dari makanan,
dan minuman. Kalau kita ingin agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita hati-hati dalam hal makanan dan minuman. Kita tidak akan mengkonsumsi kecuali yang halal saja. Tina anu haram antama ribatanta. Nah sababun dari anu haram antama ribatanga, nah karena nabita layak wallahu salatan bighairi tahur. Allah tidak menerima salat seseorang bighairi tahur kecuali dalam keadaan bersih dari unsur yang haram. Jamaah Jumat yang mulia, syarat yang ketiga diterima ibadah adalah ibadah itu ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya. Jadi dalam hal melakukan ibadah, betul-betul kita melakukannya karena kita tahu bahwa itu adalah perintah Allah dan perintah Rasulnya. Dalam hal ini, ibadah itu merupakan sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak nak boleh kata itu ngapare. Ya, dalam hal ibadah kita mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dalam hal urusan dunia, nah karena kita silakan berusaha sesuai bidang dan keahlian masing-masing. Jamaah Jumat yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya, maka itu tertolak. Sesuai dengan hadis Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan tidak ada perintah atasnya, fa huwa raddun, maka itu tertolak. Jadi mari kita melakukan suatu ibadah karena memang ada perintahnya, dan kita tidak melakukan sesuatu karena memang dilarang dalam agama. Yang keempat, agar ibadah kita diterima, ibadah itu harus diilmui, harus diketahui tata caranya. Umpamanya ibadah salat, jangan hanya kita berdiri, ruku bangun ruku, sujud bangun sujud, tetapi salat itu harus juga kita ilmui, harus dilisting apa itu doa kita, harus dilisting doa ruku, harus dilisting doa bangkit dari ruku, harus dilisting doa sujud, dan harus dilisting doa di antara dua sujud, doa antara dua sujud. Dan perlu kita juga ketahui adalah doa tahiyat awal maupun doa tahiyat akhir. Jamaah Jumat yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di dalam Islam menuntut ilmu itu hukumnya wajib, dan jangan membiarkan diri kita terus-menerus tidak tahu. Marilah kita belajar apa-apa yang kita belum tahu. Jamaah Jumat yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah diteliti ada dua hal yang menyebabkan orang itu malas salat. Yang pertama, dia tidak tahu doa-doanya. Ya, yang kedua, dia tidak tahu mengaji. Oleh sebab itu, sebelum anak-anak kita disuruh untuk salat, maka lebih dahulu harus disuruh anak-anak kita itu untuk belajar membaca Al-Quran. Harus pintar mengaji, karena orang yang salat itu dia mengaji, dia membaca surah Al-Fatihah, wajib membaca surah Al-Fatihah, dan disunatkan menambah dengan surah-surah lainnya setiap rakaat. Jamaah Jumat yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, ibadah itu dilakukan secara rutin. Ibadah dilakukan secara terus-menerus. Jangan sampai ada yang aktif mengerjakan ibadah di bulan Ramadan, setelah Ramadan tidak aktif lagi. Ini yang perlu kita jaga.
di bulan Ramadan rajin dan di luar Ramadan tetap rajin. Di dalam Ramadan rajin datang salat berjamaah, di luar Ramadan tetap rajin datang salat berjamaah. Itulah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah ibadah yang dilakukan secara rutin, secara terus-menerus. Nanti kita berhenti beribadah kalau kita mati. Kalau kita nanti sudah mati, tinggal menikmati hasil ibadah. Jamaah yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah itu saling terkait. Kalau kita melakukan ibadah salat, maka kita juga diperintahkan untuk membayar zakat. Karena antara perintah salat dan perintah zakat itu adalah satu paket. Jamaah yang mulia, kemudian satu tanda diterimanya ibadah, ada semangat beribadah untuk melakukan ibadah-ibadah berikutnya. Siapa yang selalu bersemangat melakukan ibadah, maka itu bertanda bahwa ibadah-ibadah kita yang lalu itu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau dia berbalik, akhirnya malas, itu juga suatu tanda bahwa ibadah kita yang lalu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita senantiasa untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ibadah salat seumur hidup. Nanti kita berhenti salat kalau mati. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang beruntun di dunia dan beruntun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Fa qala ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.